Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita ini di Sekolah Malam. Nah, kita sekarang mau berkolaborasi ya, Dak ya. Berkolaborasi lagi. Untuk yang kesekian kalinya bersama Rudy Hernanda Channel. Rudy Hernanda Channel. Nah, cuman nih sekarang nih kita episodenya agak beda nih. Hmm. Kita ingin melibatkan ibu-ibu. Wus, ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu Ya. senam, ibu-ibu senam. Oh, Ibu-ibu apa sulit juga ibu-ibu apa ibu-ibu ya bahaya sekali nih. Dijebak. menjebak. Kira-kira nih yang pantas buat ibu-ibu apa deh Bang? Nanti materi yang mau disampaikan Bang. Oke. Opening Rudy Hernanda Channel Bu. Ya, halo. Assalamualaikum sahabat Rudy Hernanda Channel. Masih bersama Sekolah Malam Channel didampingi sama Sekolah Malam yang nggak tamat-tamat ya mereka berdua ya. Daring terus nih kita. Daring terus, dan ini sebenarnya memenuhi pertanyaan teman-teman. Ayo dong buat lagi kolaborasi. Nah sekarang semoga bisa terjawab ya yang mereka inginkan. Ya, Cuman kali ini saya diminta mereka untuk bertemu dengan ibu-ibu di wilayah mana nih namanya? Rawajati. Rawajati RT 1 gitu ibu. RW 3. Luar biasa ya, semangat ibu-ibu pasti ya. Iya. Nah nanti tadi pertanyaan apa yang mau dibuat apa nanti ya? Saya hanya berdiskusi dengan peserta yang ada, para audiens ibu-ibu yang nanti katanya sambil senam ya atau setelah senam gitu. Oh, iya, Iya, saya dapat informasi itu acara senam bersama. Oh, senam bersama. Nah, setelah senam itu nanti ada diskusi lah kita katakan. Saya diskusi dengan para ibu-ibu. Masal. Bicara sederhana tentang bagaimana kita bisa berprasangka baik, berpikir positif sehingga semuanya menjadi baik. Baik itu secara berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Itu saja sih. Oke, tanpa panjang lebar kita berangkat langsung ke lokasi. Oke, kita menuju ke sana. Stay tune. Oke, maaf. Tidak ada hutan liar, mana ada hutan liar, ada hutan lindung, hutan rimba. Jadi untuk season pertama dimenangkan oleh tim Dan. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Rudy Hernanda. Oke, sekarang semuanya angkat tangan kanannya ke atas, goyang-goyang kan? Bagus. Kemudian angkat juga tangan kirinya, tangan kanan tetap di atas, goyang-goyangkan dua-duanya. Bagus sekali. Ya. Kemudian tangan kirinya perlahan-lahan turunkan ke pahanya, tangan kanan tetap di atas. Iya, tetap goyangkan. Kemudian bersama-sama kita letakkan tangan kanan kita perlahan-lahan ke arah dagu kita, tempelkan ke dagunya. Bagus sekali. Bagus sekali, ya. Ternyata RT kita ini berbeda sekali ya, dagunya pindah kemari. Pertanyaannya begini ibu-ibu, ada yang nyuruh ngikuti saya tidak? Kenapa ngikuti yang salah? Saya bilang tempel di dagu, semuanya tempel di kening. Hanya segelintir yang fokus ternyata ya. Begini, saya mau cerita pertama, betapa banyaknya teman-teman kita yang parno menghadapi pandemi ini. Ya, saya bukan mengajari supaya tidak sehat, kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi
Banyak orang yang berlebihan ketakutan dengan virus corona ini. Padahal semua flu itu virus corona. Flu yang sehari-hari kita rasakan pun itu flu dari virus corona. Cuma yang kadar yang COVID-19 itu asam aminonya 4 kali lipat. Sehingga kita harus jaga stamina kita 4 kali lipat. Itu saja. Jadi yang penting kita sehat. Kedua, yang lebih penting lagi, sehatnya psikis. Kalau fisiknya bugar, tapi di dalamnya remuk alias galau, bawaannya baper, curhatnya di Facebook, itu nggak sehat. Sepakat nggak nih dengan saya? Pertama sekali berpikir, yang muncul di kepala kita adalah gambar, betul? Contoh, saya berikan contohnya. Kalau saya katakan meja, maka yang muncul di kepala kita gambar meja. Terserah Anda mau kakinya 5, 10, pokoknya meja, betul? Warnanya mau coklat, mau hitam, pokoknya meja. Tapi gambar itu masuk di kepala kita tanpa disaring. Jadi informasi benar dan salah, dia masuk semuanya ke dalam pikiran kita tanpa disaring. Bayangkan jika informasi salah terus menerus kita masukkan, maka menjadi negatif. Contoh, tadi ketika saya turun, ada seekor kucing. Kucingnya tingginya 40 cm. Cukup tinggi untuk seekor kucing dan gemuk. Bulunya keriting seperti binatang biri-biri. Tapi menariknya, ketika saya dekati, kucing itu sedang duduk. Di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya. Bayangkan, ketika saya turun tadi, ada seekor kucing yang tingginya 40 cm, bulunya berwarna hitam keriting. Ketika saya dekati, di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat kucing itu? Siapa yang pernah melihat, angkat tangan? Tidak. Tapi gambar kucingnya muncul di kepala Anda, betul? Bayangkan kalau setiap saat saya cerita seperti itu, maka saya besok nanya, Bu, kucingnya ada nggak di sini? Kayaknya belum ada deh, siang ada. Padahal tidak pernah ada kucing itu. Itulah hoax. Dan orang-orang yang ketakutan terhadap kondisi ini adalah orang-orang yang selalu menerima gambar-gambar negatif. Gambar orang yang terkapar di jalan, orang yang menggelepar, sehingga kita ketakutan. Betul nggak? Nah, kita lebih banyak menanamkan sugesti itu. Untuk itu, sekarang kita harus membayangkan semua yang positif. Hindari yang negatif. Jadi buang bagian-bagian yang tidak perlu Anda pikirkan yang negatif. Kenapa? Ketika Anda berpikir, maka begitulah sugesti itu masuk. Tahu sugesti? Sugesti itu pesan yang disampaikan ke dalam tubuh kita dan bekerja dalam diri kita. Kalau orang tua bilang sugesti itu sama dengan doa. Apabila terbuka pintu langit bisa makbul. Paham? Ucapkan kata-kata yang positif. Ya, mulai sekarang ganti sugesti yang negatif itu menjadi positif. Kalau anak yang takut, penakut sekali, tidak punya percaya diri, apa yang harus diucapkan? Kata takut berarti kan negatif. Kamu jangan takut. Maka kata takut, semua hal yang takut, takut gelap, takut apapun akan naik ke permukaan. Tapi jangan nggak ada yang ngapus. Maka ucapkan, kamu jadi anak yang berani, kamu jadi anak yang penuh percaya diri. Itu ucapkan. Oke? Itu pelajaran pertama kita. Bagaimana kita membangun sugesti positif. Berarti sekarang saya ingin bayangkan sebuah kesuksesan. Terserah Anda bayangkan anak Anda wisuda, Anda bayangkan anak Anda sudah bekerja, Anda bayangkan anak Anda sudah berkeluarga. Bayangkan. Siap? Sekarang silakan buka matanya. Rasakan kesuksesan itu. Ketika saya teriak RT 1, kepalkan tangan Anda, tinju langitnya. Siap. RT 1. Bagaimana mungkin mau sukses? Sukses. Nanti marah. Tapi semangat untuk maju nggak ada. Sukses. Teriakan dengan semangat. RT 1. RT 1. Berbeda nggak rasanya? Berbeda kan? Saya hitung 1 sampai 3, tangan di atas paha Anda. 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam dari hidung mulai.
buang lewat mulut perlahan. Kendurkan tubuhnya, letakkan kepalanya ke arah dada, tundukkan perlahan. Fokuskan hanya kepada suara saya. Sekali lagi, saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian buang lewat mulut, dan masuki alam relaksasi. 1, 2, 3. Tarik nafas yang dalam, mulai. Buang lewat mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Dan buang lewat mulut. Letakkan kepalanya ke dadanya, tundukkan, rileks saja. Bernafas seperti biasa. Hanya fokus kepada suara saya. Tugas Anda, semua yang saya ceritakan menjadi nyata dalam imajinasi Anda. Bayangkan sebuah peristiwa kebahagiaan yang Anda alami. Cuma Anda yang tahu peristiwa itu. Bisa sebuah peristiwa pada waktu masa Anda kecil, ketika Anda menerima mainan dari orang tua Anda, atau ketika Anda naik kelas mendapat hadiah. Apapun itu peristiwanya, jadikan nyata dalam pikiran Anda. Bayangkan seperti ada layar video di depan Anda menontonnya. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, gambar itu cerah sekali, nyata sekali. Anda lihat. 1, 2, 3. Bagus. Dan sekarang Anda rasakan efeknya. Anda bisa merasakan Anda benar-benar bahagia. Anda mulai tersenyum merasakannya. Karena ini nyata sekali, pernah Anda alami. Anda hanya perlu mengangkatnya kembali. Saya hitung 1 sampai 3, efek bahagia ini meningkat 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 1, 2, 3, rasakan efeknya betul-betul nyata sekali. Jika Anda sudah merasakannya, pertahankan saja, nikmati saja, rasakan bahagia itu. Fokuskan pikiran Anda pada kebahagiaan Anda. Ingat, ketika kita berpikir positif, semua energi positif menghampiri kita. Maka Anda merasakan degup jantung Anda rasanya tenang sekali, desir darah Anda menjadi tenang, Anda tersenyum menikmatinya. Jika Anda sudah merasakan itu, nikmati saja. Cuma Anda yang tahu bahagianya apa yang Anda rasakan. Pertahankan itu. Sesaat lagi saya hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga buka matanya. Rasakan, tetap pertahankan kebahagiaan itu. 1, 2, 3, buka matanya. Rasakan kebahagiaan itu. Dan Anda boleh lihat kanan kiri teman-teman Anda. Kenapa tersenyum Ibu? Kenapa pada tertawa? Sekarang saya tanya, Ibu kenapa tersenyum melihat ke sebelahnya? Lagi bahagia. Ada yang tahu nggak kenapa kok tersenyum ya melihat temannya yang jauh atau dekat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Artinya bahagia itu tertular. Bisa bayangkan kalau bangun pagi saja, kita sudah, ini saya lakukan setiap pagi. Ketika saya bersolek di depan cermin berdandan untuk pergi bekerja, saya katakan, Rudy, sebentar lagi kamu ketemu orang hebat, sebentar lagi kamu jadi hebat dan kamu akan menghebatkan semua orang hebat. Maka energi positif itu naik. Tapi kalau pagi-pagi udah, alah ketemu Pak RT lagi nanti, alah down, habis semua bad mood, betul nggak? Ketika pagi-pagi Ibu bangun sudah cemberut karena ada pikiran, semua anggota keluarga menjadi nggak nyaman. Ini sudah hanya latihan sederhana membuktikan bahwa bahagia itu tertular. Sepakat? Mulai sekarang kita harus bahagiakan diri kita. Bahagia itu jika dibeli, kita pasti tidak kebahagiaan. Pasti konglomerat duluan membelinya, betul nggak? Bahagia itu jika berada di satu tempat di belahan bumi ini, pasti sebagian bumi kosong karena semua pindah ke sana, betul nggak? Tapi syukur, bahagia itu nggak perlu dibeli, bahagia itu nggak perlu dicari tempat lain. Bahagia itu dalam diri kita. Kita cuma katakan, aku bahagia, kita bahagia. Jadi orang akan ketemu dengan yang dicarinya. Orang akan bersama dengan orang baik apabila dia berpikir baik.
Rumusnya, berpikirlah positif, dengan rasa yang positif, dengan spiritual positif, maka kita ketemu dengan positif. Bagaimana cara mengirimkan pesan melalui gelombang otak? Tertarik nggak? Melalui gelombang otak, kita bisa mengirimkan pesan. Nanti saya cuma minta Anda tuliskan angka. Ingat, yang tahu cuma kita dua, karena mereka ada di sana. Lihat. Ini ada rekayasa apa nggak menurut Anda? Tidak ada. Tergantung kekuatan pikiran Mama Sekar, Ibu Sri, Ibu Yati, Ibu Linda. Betul ya? Nah, sekarang Anda tuliskan angka besar saja. 2 angka saja yang ringan-ringan gitu. Oke? Silakan tulis. Ya, 2 angka. Oke. Angkanya ini. Bisa kelihatan di sana? Sudah. Nanti Anda semua tugasnya membantu Mama Sekar mengirimkan angka itu ke dalam pikirannya. Setuju? Caranya saya bantu. Kita gabungkan semua energi positif kita kirim angkanya ke sana. Caranya, duduk bersila. Sudah ini? Sudah? Sekarang saya tutup. Ini spidol. Nanti Mama Sekar akan membayangkan angkanya. Dia fokus pikirannya, kemudian dibayangkan angkanya, kemudian Anda bayangkan, Anda kirim angka itu kepada mereka melalui pikiran Anda seperti angkanya berjalan. Sudah? Anda bayangkan, Anda kirim ke Bu Sri, Anda kirim ke Bu Yati. Sabar. Paling demen kalau merem ya ternyata ya. Nanti bayangkan kirim satu-satu ya. Ibu Linda, Ibu Yati dan Ibu Sri, nanti apapun yang muncul di kepala Anda angka, tulis saja. Nggak usah, ini benar nggak ya? Ini jangan-jangan angka togel ini. Jangan pikirkan itu. Paham? Bisa? Oke, duduk bersila, tegakkan badannya. Semuanya bantu Ibu Sekar mengirimkan angka ini ke 3 orang ini. Ingat, angkanya cuma kita yang tahu, betul ya? 3 orang ini nggak melihat. Oke. Pejamkan mata Anda semuanya. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Mulai. Buang lewat mulut. Sekarang fokuskan pikiran Anda. Bayangkan angka itu. Sekarang kirim angkanya. Ibu Ati, Ibu Linda, Ibu Sri, rasakan. Rasakan apapun yang muncul di kepala Anda, angka apapun yang muncul di kepala Anda, langsung ambil spidol, tulis. Sekarang mulai dari ya, Ibu Linda, Ibu Ati, silakan tulis. Kemudian balik 2 angka. Tadi saya katakan 2 angka. Sudah, kasih spidolnya sebelah. Sudah. Oke. Sekarang angkat kertasnya, hadapkan kepada teman-teman semuanya. Ibu Sri dulu. Angka berapa? Sebutkan kuat. 82, 27, 57. Angka berapakah yang dipikirkan oleh Ibu Sekar? Makanya mereka hanya fokus pas tanggal muda. Betul. Karena memang ini perlu latihan, tapi saya maksudnya mengajak, ayo kita latihan fokus. Ketika Anda fokus, Anda mendapatkan semua pesan gelombang elektromagnetik dari mana saja. Kita akan buktikan. Fatih, boleh bantu? Siap? Sudah? Kita akan latih lagi lebih fokus. Ya, mungkin tadi kita belum terlalu fokus. Siap? Sekali lagi, kita akan latih. Silakan Ibu Sekar tulis angkanya, bisa aja biar nanti terbaca dengan teman-teman. Ya.
Oke. Ingat angkanya ini. Terbaca? Simpan dalam pikiran Anda. Pejamkan matanya semuanya. Termasuk yang akan menerima pesan, semua pejamkan. Saya butuh kekuatan pikiran Anda untuk 4 orang yang ada di sini. Ingat, tidak ada rekayasa. Siap. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas yang dalam, mulai. Buang lewat mulut, kendurkan tubuhnya. Sekali lagi, saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai. Buang lewat mulut. Kita mulai. Fokuskan pikiran Anda. Relax saja. Sekarang pikirkan angka yang Anda lihat tadi. Masukkan ke dalam pikiran Anda angkanya. Masukkan ke dalam pikiran Anda. Masukkan ke dalam pikiran Anda. Sekarang kirimkan. Bersama-sama kita kirimkan. Saya hitung 1 sampai 3. Kirimkan pesan itu. Rasakan. Dan rasakan ada angka yang muncul. Oke, sekarang ada angka yang muncul. Saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, buka mata Anda, angka berapapun yang muncul, tulis di kertas Anda. Sekarang 1, 2, 3, buka matanya semuanya. Angka berapapun yang muncul, silakan tulis dari yang pertama sekali, yang sebelah kiri saya dulu yang nulis. Udah, Ibu Ati, silakan angkat, tunjukkan dan sebutkan. Angka berapa? Ibu-ibu nanti dulu yang lain. Angka 85. Sudah? Yang kedua, silakan. Angka berapa? 85 atau 35. Dan Ibu Sri? 93. Dan terakhir Fatih, angka berapa? 94. Siapa yang sama angkanya? Apakah menurut Anda ada rekayasa? Sekarang kita tanya. Ibu Sri nyaris 1 angka. Apa yang muncul dalam pikiran Ibu Sri? Kasih mic. Yang muncul, tadi saya sudah terbayang dengan angka 62. Akhirnya 74. Setelah ditransfer saya terasa angka 9. Tapi kurangi 1 ya. Sudah 3. Oke. Tapi sudah mulai peningkatan kan? Memang latihan pertamanya adalah seperti itu. Sekarang Fatih coba, apa yang Fatih rasakan? Kenapa bisa pas 94? Iya, pas lagi konsentrasi gitu kayak muncul angka pertama kan 9, tiba-tiba terus kayak angka terakhirnya tuh antara bimbang ke 5 atau 4, tapi kayak udahlah fokus ke 4 aja. Oke. Ini bukan permainan sulap dan ini bukan sihir, tapi sangat saintik. Kenapa? Ada gelombang elektromagnetik, ada energi yang datang. Makanya sekarang gunakan semuanya pada prasangka baik. Sehingga semua energi positif itu datang menghampiri. Bayangkan kalau seluruh warga RT 1 prasangka baik. Insya Allah semua sehat. Karena terbukti pola makan Anda 30% mempengaruhi kesehatan Anda. Pola pikir Anda 70% mempengaruhi kesehatan. Orang-orang yang berprasangka buruk lebih cenderung penyakitan daripada orang yang prasangka baik. Kenapa? Karena psikis. Dampaknya ke fisik. Berarti sekarang di rumah, prasangka baik dengan anak, prasangka baik dengan suami Anda. Tidak perlu Anda ngomel dengan kata-kata yang pedas dan menyakitkan, karena nanti akan pulang kepada Anda kembali. Jika Anda marah, gunakan kalimat positif kepada anak Anda. Belum terlambat. Cara memberi sugesti sudah saya ajarkan.
Kemudian bagaimana cara membentuk anak? Setiap saat bicaranya yang positif. Oke, sekarang saatnya saya membaca pertanyaan Anda. Mau saya jawab? Mau. Oke, tepuk tangan dulu untuk 5 orang kita. Terima kasih Mas Kak. Di tangan saya ada banyak kertas dengan pertanyaan. Ini kertas dengan pertanyaan. Saya tidak tahu dari siapa betul karena datangnya pada saat saya sampai di sini kertas sudah ada. Betul ya? Bagaimana cara mengatasi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah? Keren ya pertanyaannya ya? Nggak usah bilang jadi ketahuan dia yang nulis. Oh jatuh. Bagaimana cara mengatasi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah? Pertama, berarti ada berapa kata kunci di situ? Takut, tegang, masalah. Betul? Ada 3 kata kunci. Pertama saya jawab tentang masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Betul nggak? Ada nggak yang di sini yang tidak pernah mengalami masalah? Tidak kan? Pasti pernah mengalami masalah. Kita tadi sudah belajar berprasangka baik. Coba buat definisi masalah dengan berpikir positif. Masalah adalah sepenggal. Saya kasih contoh. Ketika kita kelas 1 SD, naik ke kelas 2, dilalui dengan ujian, betul? Kemudian naik kelas. Demikian juga dari SD ke SMP, harus ujian dulu, baru naik kelas. Sudah. Pertanyaannya, apakah ujian itu masalah apa enggak ya? Masalah apa bukan? Masalah. Sekarang buat definisi. Masalah adalah ujian. Ada lagi? Masalah adalah cobaan. Ada lagi? Oke. Masalah adalah lain-lain biar gampang nih. Perhatikan. Masalah adalah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Makanya hadir masalah. Allah menghadirkan masalah karena ingin menghebatkan kita. Jadi beruntung orang yang dapat masalah. Kenapa? Karena Allah ingin menghebatkan dia. Beruntung nggak yang dapat masalah? Karena Allah ingin menghebatkannya. Sekarang, terkadang kita bisa selesaikan masalah, betul kan? Tapi terkadang kita mendapat kesulitan. Betul nggak? Coba buat definisi. Kesulitan adalah, saya berikan definisinya, insya Allah setelah ini Anda tidak akan dapat kesulitan seumur hidup Anda. Tapi camkan, masalah adalah tadi apa? Salah satu atau masalah adalah cara meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Masalah meningkatkan kualitas diri kita. Jadi hadirnya masalah karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, betul? Maka kesulitan, perhatikan, kesulitan adalah ketika kita menempatkan kualitas diri kita di bawah masalah. Paham? Saya ulangi. Masalah hadir untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kesulitan hadir ketika kita menempatkan kualitas diri kita di bawah masalah. Jadi masalah sekecil apapun, kalau kita tempatkan kualitas diri kita di bawahnya, sulit. Oke, udah terjawab satu. Bagaimana menghadapi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah. Jadi tidak ada masalah yang mendapat kesulitan ya. Jadi bersyukur mendapat masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa ketakutan? Kenapa takut? Oke lah, keamanan sangat ketat, tidak mungkin ada orang jahat. Tapi kenapa juga takut? Karena ketakutan kita ciptakan dalam diri kita. Ingat, ada orang yang takut kecoa segala macam karena ditanamkan ketakutan. Padahal kecoa itu sangat takut dengan manusia. Dia hanya mencari tempat perlindungan yang gelap. Dan bayangan kita itu dia datanginya kenapa gelap? Sudah? Jadi, kenapa takut muncul? Karena ditanamkan sugestinya. Bagaimana menghadapi ketakutan ketika menghadapi masalah? Hindari dulu takut itu. Sugestikan diri Anda bahwa saya adalah pribadi yang percaya diri. Bagaimana menghadapi ketegangan? Sama seperti itu.
Kenapa orang tegang hadapi masalah? Karena tidak percaya diri. Kita duluan takut sebelum terjadi. Ntar tiba-tiba dipanggil, Bu RT, coba Bu RT bicara. Begitu sampai depan, kenapa? Pertama, karena memang dia mensugestikan dirinya, dia harus sempurna berbicara. Wah, nanti kalau saya salah malu. Wah, nanti kalau saya gini malu. Padahal salah adalah normal. Siapa saja bisa salah. Sudah? Nah, saya ingin mengajak Anda. Sekarang sugestikan diri Anda. Ayo, duduknya bersila. Katakan, aku pribadi percaya diri. Aku pribadi percaya diri. Aku pribadi yang tenang. Aku pribadi yang bahagia. Aku pribadi yang percaya diri. Aku pribadi yang tenang. Tarik nafas. Istighfar, astagfirullahaladzim. Buka matanya. Jadi selalu dan tetap lakukan sugesti. Ya. Sekarang siapa yang ada merasa tengkuknya sakit? Ada? Ada. Pegang tangan di tengkuk. Sudah. Semua juga boleh. Di tempat yang sakit, bukan semuanya sakit tengkuk. Ibu itu sakit tengkuk. Umpamanya sakit di siku, sakit di mana saja. Sudah? Ya, kalau di pinggang tengkuk saja. Relax ya, saya minta duduknya serileks mungkin. Sudah? Pejamkan matanya, bernapas rileks saja. Bayangkan di tempat yang sakit itu seperti ada bola berwarna hitam. Bayangkan seperti Anda pegang. Bayangkan seperti Anda pegang. Kalau di pinggangnya sakit, bayangkan di pinggang itu ada seperti benda berwarna hitam. Dan bayangkan benda itu menjijikkan, berlendir, jorok, bayangkan itu. Jadikan nyata, rasakan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tubuhku yang baik, maafkan aku jika menzalimimu, jika tak pandai bersyukur dengan keadaanmu, maka atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah, aku hilangkan sakit di tempat ini. Bayangkan Anda genggam benda itu seperti nyata betul, pegang benda itu. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik benda itu dan tempelkan ke lantai. Tarik nafas. 1, 2, 3, ambil. Tempel ke lantai. Coba sekarang rasakan, yang tengkuknya masih sakit. Hilang. Alhamdulillah. Ada yang merasakan lagi hilang sakitnya? Ibu tangannya sakit? Hilang? Alhamdulillah. Kenapa sakit? Tahu nggak? Kenapa langsung hilang? Karena itu psikis. Kita marah, energi negatif kita tuh beredar di tubuh kita. Bisa ke tangan, bisa ke tengkuk, bisa kemana aja. Jadi begitu kita ikhlaskan, dia hilang. Paham? Terjawab ya pertanyaannya? Menghilangkan ketakutan. Begitu Anda takut, langsung katakan, saya pribadi yang penuh percaya diri. Tidak usah bekerja enggak ya? Benar enggak? Enggak usah. Nah, sudah? Ketegangan juga seperti itu. Beruntung orang yang hadapi masalah, karena masalah hadir untuk meningkatkan kualitas diri. Terjawab ya? Oke, saya minta waktu 2 menit boleh ya? Siapa yang berani di sini bicara memberikan nasihat kepada temannya? Maju, saya kasih jam tangan. Jangan maju aja. Ayo. Jangan saling ini yang berani udah gitu. Betul. Buat Pak RT-nya bangga dong punya warga yang maju. Saya kasih 1 menit aja deh. Tepuk tangan untuk Ibu Sri yang berani maju. Ibu Sri, tugas Ibu Sri gampang. Beri motivasi 1 menit kepada warga apapun itu. 1, 2, 3, 1 menit mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semua, warahmatullahi kita harus mempunyai percaya diri, kita harus tenang, dan untuk anak-anak kita harus hargai dia, harus puji dia, dan harus beri hadiah kepada dia. Ya, sayangi keluarga kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan nasihat kepada kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beritahu cara penggunaannya. Itu rantainya bisa dilepas untuk dipotong. Kemudian cabut pennya, baru baterainya jalan. Oke? Masih ada 43.000 lagi ya di tas ya, tapi untuk nanti aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi saya hadir, tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu adalah Anda semuanya karena mau menerima saya di sini. Tugas saya, ini camkan, tugas saya menyampaikan apa yang dititipkan oleh pemilik ilmu. Al-Ghazali mengatakan, beruntunglah orang yang memiliki ilmu karena berbeda dengan kebanyakan. Artinya apa? Ilmu Allah itu luas sekali. Makanya ada dokter, ada hansip, ada tukang parkir, karena itu semua ilmu Allah. Tapi dia tentukan kepada siapa ilmu-ilmu tertentu. Betul nggak? Tidak ada satu orang yang memiliki ilmu yang banyak kan? Pasti tertitipkan. Maka dikatakan beruntung orang yang memiliki ilmu karena berbeda dengan kebanyakan. Tapi ada lanjutannya. Merugilah orang yang memiliki ilmu apabila dia tidak membaktikannya. Kenapa? Karena sang pemilik ilmu akan menuntutnya ketika bertemu. Nanti ketika saya bertemu dengan si pencipta saya, dia akan bertanya, Rudi, kamu sudah saya titipkan ilmu kepadamu, apa yang kamu lakukan? Maka saya katakan, ya Allah, aku sudah bagikan kepada ini. Anda saksi saya di akhirat nanti. Nah, Anda sudah dapatkan ilmunya, maka tanggung jawab Anda di akhirat mengamalkan ilmu itu. Caranya apa? Berpikir positif, prasangka baik, ajak orang prasangka baik terus. Supaya apa? Meringankan hisab di akhirat. Kita jujur, tiket neraka di tangan kita, tiket surga kita perebutkan, betul nggak? Betul? Terakhir, apakah Anda ada jaminan bahwa Anda akan bersama pasangan Anda di akhirat nanti? Bersama keluarga Anda? Tidak ada. Siapa yang berani jamin? Tidak ada kan? Bapak berani jamin nggak bersama istri yang nanti di akhirat? Tidak ada yang berani jamin. Jadi kalau tidak ada yang berani jamin, tidak usah bertengkar. Bahagia saja, malah 5 menit lagi mati salah satunya. Betul nggak? Dalam banget ya. Kayaknya nggak ikhlas ya bilangnya. Betul nggak? Kita bisa mengakhiri hidup dalam permusuhan. Ngapain? Dan tidak ada jaminan bersama. Maka kalau tidak ada jaminan bersama, nikmati, bahagia saja. Saya punya pengalaman 80% dari klien saya permasalahan di rumah tangganya karena stuck komunikasi, putus komunikasi. Yang tadinya penuh canda karena sudah merasa sudah tua, nggak pantas bercanda. Jangan hilang. Rasulullah aja bercanda dengan pasangannya. Ini dengan istri serius, dengan istri orang bercanda. Oke, daripada berpanjang lebar membuka aib ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung. Lillahi ta'ala, saya hanya ingin berbagi ya. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sekolah Malam Channel dan tim Rudi Hernanda Channel dan warga FT01. Saya minta izin, konten ini nanti kita akan upload di YouTube channel masing-masing. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Rudi Hernanda. Terima kasih atas waktunya Bapak Rudi. Oke, tadi sudah kita saksikan event di lapangan di Rawajati bersama ibu-ibu, bersama Bang Rudi. Banyak motivasi, edukasi, banyak ilmu yang bisa ibu-ibu pemirsa YouTube juga bisa cerna untuk diterapkan. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tadi ya Bang ya.
pelatihan fokus gitu. Jadi sekarang no problem lagi semua ibu-ibu ya Bang ya. Betul. Terus kita juga mengucapkan terima kasih nih Bang Rudi nih atas undangannya di Iya. Sekolah Malam Channel gitu. Sudah bisa hadir di tengah-tengah di warga Rawajati Jakarta Selatan. Ya, Iya. mungkin Bang Rudi gimana tadi kesannya Bang? Tapi gini, sampai Menarik. dikasih door prize sama Bang Rudi. Oh, Jam tangan kita. mahal ya. Dan itu spontanitas loh, spontanitas. Memang saya selalu bawa untuk hadiah bagi orang-orang yang berprasangka baik dan memiliki respon positif, itu yang penting. Tapi yang paling penting kita bertiga mewakili Rudi Hernanda Channel Sekolah Malam mengucapkan terima kasih dong, respon yang luar biasa Ya, dari kasih warga banyak RT 1 Rawajati. Rawajati gitu kan. Bravo. Pak RT-nya juga sangat Betul, Pak RT luar biasa dan temennya warga anak mudanya juga kompak semua. luar biasa. Dan kita tadi sudah bukan berjanji tapi menyanggupi untuk kita akan bikin konten lagi kepada warga. Memang ada permintaan dengan kita ya, cuman sekarang kita serahkan kepada pemirsa kita dua nih. Apa yang ingin kita lakukan nanti di acara kita selanjutnya, baik itu di RT 1 ataupun di tempat lain. Karena minggu depan kita ada acara juga yang bersama. Oh, iya. Silakan, konten apa yang Anda inginkan nanti kita akan sajikan. Tuh. Anda boleh berkomen nanti. Ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya gitu juga boleh di sini. Oke. Dan terakhir, terima kasih kepada Anda yang mungkin sudah menonton konten kita berdua pada waktu itu. Komentarnya positif-positif banget ya. Ya, positif. Saya salut dengan pemirsa-pemirsa kita. Sangat positif banget. Dan akhirnya, saya mohon maaf jika materi tadi mewakili Rudi Hernanda Channel dan tentu saja mewakili sahabat-sahabat saya yang lain jika ada kekurangannya yang disampaikan tadi. Ya, tiada lain semata-mata kita hanya ingin berbagi ilmu. Kita tidak ingin nanti dituntut kepada pemilik ilmu bahwa kita tidak pernah berbagi. Ya, waduh. Sepakat? Dalam banget. Luar biasa ya. Akhirnya saya mewakili Rudi Hernanda Channel dan Sekolah Malam Channel undur diri undur diri pamit kepada Sampai Anda semuanya. jumpa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.